Ini pagi tadi guys. Nah, untuk praktek itu kita maksimal itu 3 sampai 5. Kondisi-kondisi tertentu yang lemah kita hanya kasih 3 titik. Bahkan kemarin saya membekam 1 titik. Bayar, belum bayar. Lah alat-alat yang kita keluarkan itu kan satu orang sama kan, beda di tisu dan kasa, ya kan? Jarumnya keluar, alkoholnya keluar, zaitunnya keluar, ya kan? Sarung tangan. Maka kita sesuaikan kondisinya. Kalau kondisinya aman-aman saja ya sudah. Nanti kita beri form anamnesa, form untuk mencatat klien panjenengan, klien yang akan kita tangani, mulai dari nama, alamat, usia, sudah dibagi Pak? Belum. Nama, alamat, keluhan utama, keluhan tambahan. Nah, sekarang saya akan jelaskan proses berbekam. Semua alat kita siapkan. Kalau di tempat kami nampan atau nerebeken stainless steel. Yang kita gunakan semua stainless, peralatan stainless, tidak menggunakan yang plastik. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan, Pak Ustaz? Betul. Mudah sekali untuk kita pembersihan dan sterilisasinya. Kalau di tempat kami, dengan yang kemarin sudah berbekam Mas dari Kalimantan, melihat prosesnya langsung. Setiap pasien akan berbekam, nampan ini diambil dari tempat yang masih steril. Apa? Sterilisator. Jadi nampan ini kita ambil dari sterilisator. Butuhnya kop yang berapa biji, butuhnya kop yang seberapa besar. Itu jangan tiba-tiba langsung dibeber di nampan. Jadi betul-betul masih steril. Nah, kalau kita menganamnesa, Ustadz Widodo ini kalau dari hasil anamnesa itu apa sih? Balik-balik tadi ngomong anamnesa itu menggali informasi. Itu sebetulnya bahasa medis. Plus untuk Alkatifine kita gunakan yang leher kita gunakan kop yang kecil, disesuaikan dengan luasan orangnya. Nah, kalau untuk standarnya laki-laki ukuran itu cukup. Nah, kita akan mulai proses membekam. Ini belum aja sudah nyekeli gulu, berarti memang bengel, capek, gel, ya kan? Belum segini. Selak dan kepengen diterapi. Berarti pusing tepat kan? Orang flu itu pasti ambil Dhahrul A'la dan Catifine. Nah, sekarang kita mulai proses. Mulai dari awal dulu. Nah, mulai awal ini namanya, ini anak saya nih, jadi tidak apa-apa saya mek. Ustadz Wildan. APD yang harus kita pakai sebagai seorang terapis. APD apa artinya? Ada pen plastik dan ada pen besi. Yang paling nyaman yang mana? Tergantung dari masing-masing orang. Kalau dari segi keawetan, saya bicara dari bahannya. Yang awet pasti yang besi. Kenapa? Ya memang dia handal, tetapi rata-rata kami tidak pakai pen besi ini. Kenapa? Ada tahu? Sakit, hentakannya keras, betul. Maka di laki-laki saya masih membolehkan bekam pakai pen besi. Tapi kalau wanita, stop, no. Saya katakan jangan sekali-kali bekam wanita pakai pen besi. Meskipun pen ini sudah lama. Sudah dari tahun 2009, saya bekam dari 2009. Berapa tahun sekarang? 17. Ya, 17 tahun. Nah, cara masangnya bagaimana? Sama antara pen besi dan pen plastik. Caranya kita naikkan dulu. Ada lubang, ada celah, ada 4 sisi tulang. Masukkan di salah satu sisinya. Kita lepaskan. Nah, baru kita ulir tutupnya, ini masih steril jarumnya, kita putar, kita lepas. Nah, kita tutup. Kalau kepingin tahu tebalnya kulit kita gunakan apa? Tisu. Kulit epidermis kita yang ketebalannya berapa mili? 0,17 sampai 0,9
19 mili mirip dengan kulit setebal tisu. Maka kita coba cetikan dulu. Nah, coba lihat, ada bekas tusukan. Nah, ini masih standar. Kalau yang besi ini bisa kita naik turunkan. Coba, ini saja sudah kita jeda. Bekasnya masih agak dalam. Ya. Kalau mau ngepol, tambah kayak apa rasanya? Tambah sakit. Nah, itu masih ada bekasnya. Coba kalau kita pindah ke yang plastik. Dari bunyinya saja, cara melepas. Coba lihat cara melepas, hati-hati yang sudah punya pen besi. Nah, yang hentakan dari dalam besi itu, nah, besinya harus kita tahan. Kalau tidak ditahan, apa yang terjadi? Jebol. Kalau sudah jebol, nggak bisa diperbaiki. Diperbaiki hanya bisa bertahan sebentar. Harganya mahal, iya. Nangis jadi kan nggak bisa praktek. Maka saat nyopot itu harus hati-hati. Nah, sekarang kita pakai yang pen plastik. Coba perhatikan yang pen plastik itu tidak usah ngukur, tidak usah maju mundurkan ulirnya. Hanya langsung pasang jarum dan langsung. Nah, coba lihat bekas tusukannya, dilihatkan. Nah, dilihat. Tidak begitu nampak sobekannya, tapi terasa, yo terasa. Kalau kepingin ya cetikan di tangan. Kemarin kita praktek di anak-anak keperawatan, 108 anak-anak keperawatan. Bu, kok nggak keluar, Bu? Coba nih, nggak percaya, tancapin tangannya, ya pasti terasa. Nggak keluar, ya enggak, karena kita harapkan tipis tusukannya. Coba dengarkan bunyinya, antara bunyi ini. Nah, hentakannya ini meskipun ini sudah lembut tapi masih jedok-jedok. Kemarin saya pernah nyoba, saya tidak pernah dibekam pakai pen besi. Saya penasaran, baru kemarin, belum lama. Yang satu titik Pak cobaan pakai yang besi. Sudah ampun saya, belum selesai cocokan Pak Loro. Belum selesai. Satu titik, satu kop itu di ini belum selesai, sudah ganti. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, sambil rusuk sambil tekan. Nah, ini yang nggak ada isinya nih kan. Ini nggak ada isinya. Nah, rata-rata itu gini. Tempel aja. Jadi tidak di atau anggang-anggang atau takut gitu ya, enggak kena. Terus tidak disarankan miring. Ada tuh beberapa yang menggunakannya miring itu karena menggunakan pen yang merek Samora yang ada lubangnya kanan kiri. Nah, itu dimiringkan. Yang sudah punya mungkin miring. Kalau miring itu harapannya apa? Tusukannya tidak terlalu dalam, tapi tidak terukur. Kadang nanti kalau miringnya kok kita tiba-tiba kayak gini kan dalam. Maka kalau saya cenderung senang semua terukur. Kalau kita mau tegak lurus ya tegak lurus, ini dikunci dulu. Nah, tegak lurus. Nanti yang modelnya ada lubangnya tegak lurus. Nah, itu enak. Nah, tidak bisa totok punggung, kita rilekan tubuh pasien dengan bekam luncur. Banyak yang tanya ke saya, Bu, bekamnya sebelumnya ada masas enggak? Enggak, tetapi ada relaksasi. Relaksasinya kita gunakan bekam luncur. Kalau jenengan sudah punya keahlian masas atau ada yang mau belajar masas, nah boleh. Kayak Bu Marta mau belajar masas besok instan 1 hari, monggo kalau yang mau ikut. Nah, kalau kita mau masas, semua perlakuan itu sebelum bekam. Masas dulu, totok dulu, itu sebelum bekam. Nah, kalau kita tidak punya keahlian apa-apa, kita mau bekam, rilekan dulu dengan bekam luncur, oles dengan banyak minyak. Kalau kita sudah pakai sarung tangan, kita tidak memegang tubuh pasien, tidak memegang tubuh klien.
Jadi jangan sampai kita pakai sarung tangan tapi massage kena kulitnya klien. Jadi kita bekam diminimalkan resiko-resiko terjadinya infeksi. Maka kita bekerja yang aman. Saat sudah menggunakan sarung tangan ya sudah, biarkan kulit ini yang terkena adalah terkena alat. Dan sekarang kita akan proses luncur. Bagaimana meluncur? Tarik sini, jangan. Ya kalau orangnya ada dagingnya kayak gini, kalau orangnya kurus, ya sakit, jatuh. Nah, semua alat-alat itu kita tempatkan yang mudah jangkauannya. Nah, naik tuh. Seberapa lama untuk proses luncur ini? Kalau saya biasanya sarankan 3 menit sampai 5 menit itu sudah cukup. Klien itu sudah rileks. 3 menit. Kita kalau kunjungan di perkantoran yang bekamnya 60 orang, 100 orang, kita harus waktunya betul-betul kita jaga. Jadi saya pakai timer. 3 menit langsung, oh sudah. Bisa ada yang protes, kok sih sudah bekerja 3 menit. Nah, kita nggak bisa bohong. Orang mau komplain, Bu tadi saya sudah melakukan kopnya 3 menit, peluncuran tadi sudah 3 menit, nah kurang apa? Ya, luncur 3 menit, kurang banyak, kurang lama, wani piro, ya kan? Ini boleh atau maju mundur, nah seperti apa ini? Biasanya otot di bahu ini kan keras, apalagi waktu kita mulai proses kerasa. Di area tertentu yang keras, geronjal-geronjal itu kerasa. Maka di area yang keras itu kita sering. Area yang keras itu misalnya, contoh misal ya, ini di sini. Biasanya dulu pinjam sebentar. Nah, ini kalau yang keras ini diginikan. Supaya apa? Supaya nyaman. Biasanya kalau orang yang suka masuk angin, digitukan aja sudah langsung gelegean. Nah, kalau bahu paling enak itu seperti ini. Gampang lepas. Ada kalau yang tahu pakai alat namanya selang. Nah, biasanya ini lupa nggak di yang punya alat Samora atau yang mau beli Samora nanti ini tidak terpakai deh. Ini fungsinya magnet untuk bekam kering, sakit tapi tidak pernah kita pakai. Nah, yang ini berfungsi. Ini namanya selang. Ini untuk membantu proses bekam sendiri. Misalnya bekam kering kita nggak bisa menjangkau, pasang selangnya kita pompa dari. Kalau kita pasang sendiri kan susah kalau nggak pakai selang. Terus selang ini juga berfungsi untuk membantu jika kop ini lepas-lepas. Nah, kayak tadi yang ini. Gini. Nah, bahu yang keras itu enak banget kalau diginikan. Kalau lepas-lepas pakai fungsinya selang itu membantu supaya kita tidak masang lagi. Keras boleh, kan belum ada permukaan. Jadi setelah kita massage ataupun kita bekam luncur, kita bersihkan dulu. Kadang ada yang suka pakai bedak, ibu-ibu habis mandi pakai bedak banyak gitu kan. Ini nanti biasanya kalau bekam itu keluar semua daki bedaknya, maka harus kita bersihkan dulu. Jadi kita lap. Nah, setelah kita lap, kita teteskan di area yang akan kita bekam saja minyak zaitunnya. Kita akan bekam di titik kahil. Sudah tahu cara ngambil tidak boleh masuk di area cervical 1 sampai 7. Ini kan ada cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu yang tonjolan. Ini dilarang. Tidak boleh. Kop itu tidak boleh masuk di area tonjolan, ini masuk di dalam kop. Tapi cukup nempel saja. Nah, jadi turun. Masuknya kopnya di area torakal. Ini kan torakal. Ada yang dari medis nggak? Perawat? Mbaknya dari mana Mbak? Background? Terapis. Di Cendanan sama di apa? Nah, kita tempel
kita teteskan di kahil. Ngolesnya juga enggak boleh pakai tangan megangnya, udah semua pakai alat. Nah, kita kalau yang belum tahu pasiennya suruh nunduk, Pak, nunduk Pak. Nah, terlihat kan nonjol, nah ini turun. Nah, kalau terlalu turun bagaimana efeknya? Kalau terlalu naik bahaya, bisa membuat keluh lidah, kesemutan, bahkan cedal. Kalau terlalu turun, apa efeknya? Enggak enak. Enggak nyaman, enggak enak. Beda saat kita titiknya tepat. Udah. Sekarang kita akan ambil titik dhahrul a'la atau titiknya organ apa? Jantung dan paru-paru. Tangan, kalau yang belum tahu, tangan diminta tolong pasiennya. Pak, salah satu tangannya diturunkan ke belakang. Tangan ada lengkungan, ini dimundurkan. Tulang belikat ini dihindari. Nah, jadi lengkungannya kita hindari, kita ambil di luar tulang. Dan kita ambil dari ujungnya ke tiang. Wis gampang-gampangan, kita nggak tahu torakal 1, 2, 3 wis paling enak seperti itu. Orangnya gede, orangnya kecil, patokannya ya tubuh pasien. Lipatan ketiak, hindari lengkungan tulang belikat. Ini namanya titik dhahrul a'la. Kena di organ jantung, kena di organ paru-paru. Yang sesek, yang batuk menahun, batuk berdahak, batuk nggak sembuh-sembuh, titiknya ya di sini. Dah ketemu titik dhahrul a'la. Sambil kita hitungi 3 menit. Karena kita sambil jelaskan, maka kita ambil yang 5 menit. Biasakan simetris. Ini enggak simetris, kurang turun. Karena kalau nggak simetris apa efeknya? Di badannya klien nggak nyaman. Efeknya itu. Betul. Cara pengekopan aja ini membuat nyaman dan tidak itu ada tekniknya. Itu ininya seberapa banyak? Coba perhatikan. Ini yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Paling enak yang mana? Yang ketiga, yang pertama. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang pasti yang pertama. Saya banyak diprotes, saya punya asisten dulu sukanya gini, nggak terukur dan nggak enak ternyata. Saya dikomplain pasien-pasien saya lewat HP yang jenengan hubungi itu saya yang jawab loh. Makanya jangan heran kalau saya nggak jawab sampai kadang sampai besoknya, ya karena kerepotan kita. Meskipun ada admin. Nah sekarang kita letakkan titik untuk al-katifai. Katifai itu leher. Leher itu tidak di samping, tidak juga di tengah-tengah. Ini larangan. Di mana? Di urat leher. Urat yang paling enak kalau jenengan atau di kemiringan ini. Letakkan di sini. Hati-hati yang di samping ini ada apa? Apa tuh namanya? Vena jugularis. Vena jugularis itu vena gede yang dari jantung. Coba kalau jenengan nggak ketemu detak nadi, di sini pasti ketemu. Nah, kalau di sini dibekam apa yang terjadi? Bahaya. Maka ini samping ini kita hindari, di bawah telinga kita hindari karena ada lymphatic node. Hati-hati untuk leher, tarikannya jangan banyak-banyak, jangan keras. Maksudnya pelan dan separuh aja. Separuh. Kalau jenengan tarik langsung sep, pusing. Ya, aman? Nah, sesuaikan, Pak. Aman, Pak? Cukup? Kurang keras kah? Ya. Tidak terlalu mepet.
Oh, gini. Yang tidak boleh itu menyamping. Kalau orangnya kurus, nempel seperti ini boleh. Yang tidak boleh, letakkan satu titik tek di tengah. Itu yang bahaya. Ini sebetulnya ngambilnya masih di urat, di otot, bukan di jalur saraf. Yang bahaya pas di tengah-tengahnya. Itu yang tidak boleh. Kalau bertemu orangnya kurus lagi, banyak kan pasien-pasien yang kurus banget, kopnya kecil aja sudah nempel, boleh, aman. Nah, sekarang kita akan letakkan Catifine. Ini Al-Ahdain, ini Catifine. Catifine itu letakkan 3 jari atau 4 jari, tidak di puncak bahu tapi masih di area punggung belakang. Nah, tidak di puncak bahunya. Nggak enak dan sakit kalau di puncak bahu. Jadi areanya di area punggung belakang. 3 jari atau 4 jari, kalau orangnya lebar ya 4. Nah, sambil kita letakkan titik yang lain. Di bawahnya Dhahrul A'la ada apa? Oh ya, mumpung ingat, jarak antara kop dengan kop ini intinya mepet di tulang boleh, lebih jarak 1 boleh. Yang enggak enak itu bagaimana? Jaraknya terlalu melebar. Kita letakkan kopnya di sini. Itu enggak enak banget. Jadi semakin mendekati tulang belakang itu semakin nyaman, pas di otot tadi. Nah, kita akan ambil titik yang lain untuk kita tunjukkan saja. Titik di bawahnya Dhahrul A'la apa namanya? Dhahrul Wasati. Organ apa itu? Lambung, limpa, pankreas. Maka kalau ada orang yang keluhannya diabetes, boleh enggak dibekam? Boleh banget, bahkan disarankan rutin. Nah, cara ngambil titik Dhahrul Wasati itu susah. Kalau kita yang sudah tahu anatomi tubuh itu kita ambil titik habisnya tulang rusuk. Tapi kan kita susah. Paling enak ambil dulu titik bawahnya dulu. Qatanul alawi. Dari mana? Siku, pinjam sikunya pasien. Pinjam sikunya pasien. Nah, sebelah ujung tarik garis lurus, ketemulah titik Qatanul alawi. Organ apa? Ginjal. Nah, baru ketemu tengah-tengahnya. Gampang kan? Kalau jenengan tidak ambil ini dulu meraba-raba susah. Nah, ini tengahnya titik Dhahrul Wasat. Organnya lambung, limpa, liver, ada yang hepatitis, ada yang emah, GERD. Ambil di sini. Kanan kiri. Terus ada satu lagi titik apa? Masuknya di area aurat. Qatanul sufla. Qatanul sufla. Organ apa? Reproduksi. Efektif sekali untuk yang haidnya tidak lancar. Ini prosesnya di sini. Yang belum tahu, tulang panggul taruh ke belakang. Tulang panggul nih. Nah, ini tarik ke belakang. Di sini ada cekungan. Nah, kalau sudah ini dilepasi, yang kita ambil yang titik ini aja. Nanti Qatanul sufla kalau kepingin tahu pas waktu kita praktek kita tunjukkan. Sekarang kita sudah siapkan pen, cara menusuknya nempel, tidak usah dihitungi, jangan terlalu rapat, jumlahnya sebetulnya bebas, tidak ada patokan. Yang paling penting tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Kalau terlalu rapat, peradangannya terlalu banyak, efeknya bisa demam. Nek renggang-renggang juga enggak maksimal karena darah yang keluar tidak maksimal. Coba dipraktekkan dari yang tengah dulu. Jangan lupa doa. Baca doa apa? Doa kesembuhan. Ada yang hafal? Nah, coba lihat dulu. Tusuk pertama. Terus sambil ditanyakan, enggak sakit kan Pak? Cepet lagi. Doanya apa? Doa kesembuhan untuk pasien, doa kesembuhan untuk orang lain harus hafal. Allahumma rabbanas
adhil ba'sa wasfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru sakoma. Nah, kita akan bekam. Cara bukanya bisa nggih? Kemarin ada yang ditumpuk-arek gini. Tengah, memutar ke kiri. Terus cepat, semakin cepat semakin tidak sakit. Kalau lambat, pelan itu sakit. Bu, kok keluarnya darahnya sedikit? Apakah boleh kita ulang lagi? Boleh enggak? Nah, Enggak boleh. kita tusuk lagi boleh enggak? Enggak boleh. Coba kita tanyakan kenapa kok darahnya enggak keluar banyak? Kurang minum. Iya, tanyakan itu dulu Pak. Sepagi ini minumnya sudah banyak kah? Baru minum tadi. Sepagi bangun tidur sudah riweh, maka lupa minum. Ya, jangan harap darahnya banyak. Nah, untuk leher disesuaikan jumlahnya. Ada yang ditanyakan sampai proses ini? Sambil kita nunggu. Bekam penusukan yang bagus saat ditusuk itu tidak keluar darah. Coba lihat, perhatikan. Saat ditusuk ada keluar darah enggak? Tidak ada. Keluar darahnya saat kapan? Saat pengekopan. Kalau kita menusuk langsung mengucur darahnya, itu sudah dipastikan terlalu dalam tusukannya. Dari awal tadi kan kita proses tusuk, tidak ada yang langsung keluar. Kalau saya membekam anak saya, darahnya lebih banyak. Kenapa? Aktivitasnya banyak, anak muda, riwa-riwi. Kalau Pak Wid, tipikal tubuhnya pembuluh darahnya juga kecil. Jadi kalau cari infus, untuk masukkan infus itu susah luar biasa. Karena tipikalnya pembuluh darahnya kecil. Pembuluh darah yang kecil, bekam itu keluarnya ya jangan harap langsung banyak, tidak pernah. Ini kita tunggu apakah 3 menit, 5 menit? Enggak, tergantung dari banyaknya darah. Kalau baru 1 menit kok tipikal olahragawan, darahnya langsung banyak, ya kita buang. Kita ada proses pengeluaran darah, 2 proses. Pengeluaran darah, pembuangan darah maksud saya, pembersihan darah. Itu ada 2 proses, satu menggunakan kasa, yang satu lagi menggunakan tisu. Loh Bu, katanya nggak boleh pakai tisu. Ya, tisu itu hanya untuk digunakan untuk ngelap, tapi tidak di area luka. Area luka tidak boleh kena tisu. Kenapa? Sudah dijelaskan kemarin kan? Sudah. Nah, maka kita boleh menggunakan tisu, boleh. Area-area yang gampang terjangkau, yang tidak bisa kita pakainya kasa. Nah, kita pakai teknik yang pertama dulu. Kita gunakan kasa. Kasa kita taruh di bawahnya kok, melingkar. Supaya apa? Ya ini darahnya nggak banyak. Kalau darahnya banyak, kita buka, bleber dari samping. Maka kasanya itu kita lengkungkan sampai di sampingnya. Kita pegang pakai tangan kiri, tangan kanan itu harus bersih. Jadi kita buka, yang membersihkan nanti tangan kiri. Tekniknya kita buka, kita masukkan, kasanya naik langsung ke membersihkan langsung, masukkan di kopnya. Langsung bersihkan. Nah, tapi seperti ini jadi boros kasa. Ya atau enggak? Tapi saya ngajar di keperawatan, pasti anak-anak keperawatan tuh semuanya pakainya kasa. Saya tawari pakai teknik yang kedua, enggak suka dia. Rata-rata anak keperawatan karena sudah terbiasa menggunakannya kasa. Lah kok jenengan ngelap boleh enggak? Ini pengekopan kedua boleh, ketiga boleh, 4 boleh, 5 boleh. Yang enggak boleh itu tusukannya sampai 2 kali, 3 kali. Tapi kalau pengekopan boleh sampai betul-betul tuntas, sampai betul-betul darah habis.
Kalau darah yang dikeluarkan belum tuntas, CPS yang belum dikeluarkan belum tuntas, apa efeknya? Gatal. Bagaimana cara maintenance-nya kalau gatal? Dikop lagi. Sudah pada pintar-pintar Pak Jani. Berarti enggak? Kalau misalnya setelah berapa CPS-nya belum tuntas. Iya, karena ya CPS itu kan pencetus penyakit. Yang lain sekarang kita proses pakai tisu. Coba perhatikan yang kita menggunakan tisu. Bagaimana caranya? Tisu kita letakkan di bawah kop. Kop kita turunkan di area yang mudah kita untuk ngelap, membersihkan. Nah, masukkan. Bersih kan? Tanpa kita pakai kasa. Ngirit mbak? Ngirit kasa. Iya. Jadi nanti prosesnya itu kita terakhir baru kita tutup dengan kasa. Kalau sudah bersih kayak gini, asal kita jangan temproh, masih lengket-lengket aja kop lagi, jangan sampai. Maka biasakan kita bekerja higienisnya terjaga. Gini aja kan ngembun kan, nah, panas tubuh. Atau memang ya gasnya iya. Biasanya kadang di semua titik itu tidak sama. Ada titik-titik tertentu yang gasnya tinggi, berarti di area itu dia merasa kesakitan atau pegel atau ngilu. Nah, kayak ini biasanya ya bangunnya pegel. Leher, kalau ada di leher, lehernya pasti pusing. Kok supaya darah tidak bercecer, hati-hati. Ujung ini kalau darah yang tertampung banyak itu bisa melebar lewat ujungnya, ya karena ada lubang. Maka kita tekan, kita tahan dengan kelingking atau jari manis kita. Nah, kelingking yang paling enak ditahan. Jadi waktu ngambil itu kita nahan supaya tidak melebar. Nah, coba perhatikan, ada yang depan sudah bisa melihat, yang kira-kira sudah selesai. Kalau ciri-ciri kita tuntas pembekaman saat pengekopan itu sudah tidak muncul lagi darah, ditandai dengan munculnya plasma. Jadi bercampur antara yang bening-bening tadi, berarti itu semua proses sudah selesai. Nah, ini bagian ini ada tuh yang sudah mulai keluar kayak keringat, berarti kalau terlalu lama efeknya apa? Bisa melepuh atau muncul blister. Kalau terlalu lama dibiarkan muncul blister. Nah, tinggal sisa-sisa sedikit nih, ini ada nih, kelihatan nih. Kalau mau yang difoto jangan dilap dulu, mau difoto dulu. Nah, itu ada yang bening campur merah kan. Nah, berarti sudah harus selesai semua karena kahil itu kan yang pertama tadi. Itu ciri-ciri sudah tuntas dan harus selesai. Kita lap menggunakan kasa. Ya, kalau sudah semua udah tinggal copoti semua, tinggal dilap. Peletakan kop, perhatikan kalau yang sudah dipakai meletakkan kopnya seperti ini, jadi terbuka. Kalau masih steril, ini posisi seperti ini. Ilmu ini nanti akan terpakai banget jika kita melakukan baksos. Kalau dengan meletakkan kop bekas seperti ini bahaya, bisa dipakai orang lain. Tapi kalau kita letakkan seperti ini, siapa saja tidak akan pegang. Ya, jadi letakkan seperti ini. Dan ini kita selesai proses, kita coba lakukan menutup luka. Menutup luka dengan menggunakan apa? Apakah iodin? Apakah alkohol? Apakah minyak zaitun? Minyak zaitun. Jadi kita brandingnya di PTNI ataupun tetangga sebelah, tetangga sebelah ini siapa? Itu menggunakan minyak zaitun karena minyak zaitun sudah mengandung antiseptik alami. Jadi kita tidak menggunakan iodin, tidak menggunakan alkohol. Perih kalau iodin
Beda aja. Ditutup, digosokkan sambil ditekan. Fungsinya untuk apa? Untuk merelaksasi plus meredakan yang lebam tadi, supaya tidak terlalu menjarah. Jadi ini bukan hanya digosok aja, tapi sambil ditekan. Orang biasanya nikmat nunggu proses ini, namanya biasanya orang mengistilahkan diyek-uyek sambil ditekan. Rangsang gatal, kalau aman ya sudah, ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat. Jangan lupa next, orang itu akan senang jika kita kasih tahu untuk datang kembali. Bahkan kalau sudah punya sistem yang bagus, dijabri satu-satu, Bu saatnya datang kembali, Bu saatnya terapi kembali. Nah, maka kalau sudah, area-area yang di sekelilingnya boleh dilap pakai tisu. Kalau orang-orang yang pakai bajunya kira-kira kok kasihan kena minyak, boleh nggak dilap? Boleh, tapi pakai kasa. Jangan dilap bersih tapi ditep-tep supaya bajunya nggak kena minyak. Yang lain dilapnya pakai tisu. Saya nggak bawa yang kamzu yang putih. Ya. Beda ukuran dari hasil penelitian. Satu tarikan pompa Samora itu 20 mm Hg. Kalau kamzu separuhnya, setengahnya hanya 10. Maka kalau yang jenengan punya kamzu, yang aman, yang paling ideal itu 20 mm Hg. Maka satu tarikan full. Kalau yang punyanya kamzu itu 2 kali full. Ini diukur loh, ada penelitiannya. Makanya jangan gini, nggak enak belas. Kalau orang yang rutin bekam itu 1 tambah setengah tambah dikit. Kalau nanti di lapangan ada orang yang minta, Bu 1 gak kerosok, tambahi, boleh nggak? Sampai 3 kali penarikan, berarti 60 mm lagi, boleh nggak? Hati-hati muncul blister. Maka tarikan ini pun terukur. Sudah karena kotor yang kiri kan, kanan paling ada sedikit-sedikit. Coba lihat, yang kanan ini bersih, yang kiri masih ada belepotan. Ini sebetulnya kurang tepat, sarung tangan ini kurang tepat. Kenapa? Ada yang bisa melihat terpapar darah. Ini larinya kemana? Kalau kita home visit selesai, kita semprot alkohol dulu. Kecuali ada yang seperti ini, nih pegang, yang ada merah-merah, nah sedikit ada merah-merah, atau bahkan merah-merahnya darahnya itu nyelempit di dalam, itu boleh kita lepas, kita pakai H2O2 dulu, pereksit. Supaya apa? Supaya luruh dulu. Kalau yang sudah bersih ya langsung kita DTR menggunakan alkohol. Ini hati-hati, sering terlupa. Habis proses langsung masukkan di sterilisasi, di perendaman, salah. Maka kita semprot dulu menggunakan alkohol. Proses ini saya pakai di mana saja. Saya bekam di perkantoran dengan 60 orang wanita, terapis 5, ini saya pakai. Kesuwen. Ya memang harus prosesnya seperti itu. Home visit minimal sampai DTR, Mbak, sampai DTR. Jadi kita semprot dulu alkohol, kita swab setelah proses. Jadi saat masuk di perendaman, DTR sudah dilakukan. Nah ini kan baru DTR. Terus setelah DTR lari kemana? DTT, tingkat tinggi, desinfeksi tingkat tinggi menggunakan klorin berapa persen? 5,25 yang diencerkan dengan 1 banding 9, jadinya 0,5%. Jadi cara perendamannya sudah tahu. Kalau jenengan menggunakan Baiklin 1 ukuran kop, airnya berarti 9. Kalau menggunakan Baiklin 1 cedok, tahu cedok? Gayung, airnya berarti 9 gayung.
Kalau gayungnya, baiklinya cuma separuh gayung, loh ternyata nggak full, separuh gayung. Airnya separuh gayung kali 9. Seperti itu, paham ya? Ini dipakai di mana saja. Kita bekam kunjungan pun seperti ini. Bawa baiklin 1 drigen 5 liter. Loh betul? Pemisan. Jadi pakai ukurannya ini aja, 1 tambah 9. Oh gorong kerendam, tambahi mana? 2 kali proses sampai betul-betul tercelup. Jangan sampai ngirit. Udahlah, airnya segini, yang penting kan ini kena darah kan, jadi tak tutupkan gini, atasnya nggak perlu. Salah. Jadi semua ini wajib tercelup. Jangan sampai terus airnya sudah banyak, masukkan ini ke mambang. Tahu ke mambang? Mengapung. Maka harus terendam semua. Apa Pak tadi? Banyak orang. Bulat, warnanya putih. Bahkan kop saya dari tahun 2009 itu warnanya coklat. Ya enggak apa-apa. Yang penting aman, steril. Fungsinya masih bagus. Tapi itu Masih. bisa ya, Bu? Maksudnya kan saya kan kok jadi kasar, kusem. Maksudnya kan masih aman kan untuk dipakai lagi. Aman. Maka untuk mengurangi kusem lengket-lengketnya itu cuci sabun. Kan tadi prosesnya kalau kita home visit di mana saja sampai DTR, semprot alkohol, masukkan kresek, bawa pulang. Kalau kita di rumah ya sudah langsung ke rendaman klorin. Berapa menit? 15 menit. Nah maka kalau terlalu lama itu buruknya lebih cepat. Maka kita disiplin 15 menit, kita angkat, kita sabuni, kita korai, bahasa Jawanya dicuci sabun. Sabunnya bebas, tidak perlu antiseptik. Santek boleh, sabun apa cuci bayi botol boleh. Setelah dicuci sabun kita bersihkan bilas. Setelah bilas ditiriskan. Habis ditiriskan kemana? Yang tidak punya sterilisator, apakah seperti itu sudah cukup steril? Yang tidak punya sterilisator loh, dikukus betul. Pakai alat bantu apa ini? Tromol. Aduh cek ribet Bu. Iya. Kalau mau simple beli sterilisator. Dengan keliling pulang rendam selesai korai masukkan sterilisator aman. Kalau pakai sterilisatornya bayi itu bisa. Iya, Nah, itu yang beda. Kalau saya Beda. Beda. Karena pemanasannya hanya berapa? Yang diharapkan dari pemanasannya sterilisasi itu kan 100 derajat. Pemanasannya bahan itu kan cuma anget aja. Ada yang ditanyakan sampai proses DTR, DTT? Itu nggak kena darah. Oh, bagaimana perlakuan kop yang tidak kena darah? Hanya kop kering. Bagaimana? Cukup semprot alkohol, swab, dan bisa dimasukkan kembali. Kering tanpa ada peluang. Iya. Kalau pasien baru kan 5 titik paling banyak. Mosok bekam ngocoy untuk 5 titik tok megah males gitu kan. Nah, maka untuk membuat nyaman pakai kop kering. Full boleh, rapet nempel boleh. Selesai, tinggal semprot alkohol, masukkan lagi, aman. Ada pertanyaan? Kalau yang seperti itu. Tapi sakit kan, saat ini menggelembung ini tertancap, lebih sakit. Jadi rata-rata ini kita buangi, tapi ini kita amankan satu untuk penjelasan praktek. Lainnya kita buangi semua Pak. Kita ada berapa buka kop merah itu sudah berapa dari tahun buang semua. Ada pertanyaan? Kalau tusukan itu kan pakai pen. Kalau saya itu main keterampilan tangan betul. Iya, pakai yang untuk operasi. Saya kalau bekam, iya bisturi. Saya kalau bekam dengan Pak ya pakainya saya. Maka di tempat saya pasti ada untuk saya. Enak mana? Paling bagus mana? Saya atau tusuk? Saya. Efek di badannya nyaman mana? Efek di badan? Saya. Ya pasti saya. Kenapa? Enggak, jangan salah. Darah tusukan dan darah sayatan banyakan tusukan.
Heran kan? Ikuti pelatihan advance kalau penasaran. Kalau hidrosi paling itu kan yang bisa. Iya, membesar. Kalau udah tua 20 tahun. Oh, susah. Kalau semakin dini semakin bisa teratasi. Bahkan yang masih di dalam kandungan dibekam biidznillah. Kemarin seminar di sini Ustaz Katur karena beliau pasien beliau hamil kedetek hidrosipalus, ibunya dibekam saat hamil. Lahir sudah normal. Masya Allah benar. Yo rahasia itu ikut pelatihan advance. Itu bahaya kalau kita lakukan nanti tiba-tiba kita bekam saat ini. Oh bahaya Bu, itu perlu jam terbang tinggi. Iya. 30 tahun hidrosipalus. Ya lakukan bekam sunnah aja, pakai yang di kahil arah ke sini. Kalau memang berani lakukan di bekam kepala. Tapi saya tidak menyarankan yang bekam kepala. Ambil dari kahil dan kalau ada air. Kalau orang normal di kepala Boleh. Kita cukupkan sholat berjamaah, istirahat, makan. Oh iya lupa, 1 kali lagi. Nanti jamaah sendiri boleh. Untuk pen yang sudah terpakai jarumnya kemana? Iya, namanya safety box. Dibuang di safety box. Terus untuk kita yang home visit bagaimana? Maka tadi di tempat saya ada tempat yang kecil. Ini saya kalau home visit ya buangnya di sini. Cara melepasnya, kalau untuk pen plastik agak gampang, tapi kalau untuk pen besi hati-hati seperti tadi sudah dipraktekkan. Cukup? Pertanyaan nanti disambung, ya Pak? Videonya?